Elang Mahkota Teknologi Tbk atau kode sahamnya MTEK EMTK ini mengalami kenaikan laba yang luar biasa di kuartal 1 2024 setelah mereka mengalami rugi di 2023. Apakah 2024 ini mereka akan berubah menjadi perusahaan turn around atau berubah menjadi positif? Nah, akan saya ulas laporan keuangan kuartal 1 2024 dari MTEK. Saya tag video ini tanggal 8 Mei 2024 jam 13.44. Sesi kedua ISG-nya turun 0,48% saat saya tag video ini. Oke, ini MTEK dan labanya 2024 capai 259 miliar. Setelah tahun lalu itu kuartal 1-nya minus, kuartal 2-nya minus, kuartal 3 dan 4-nya baru positif. Tapi secara overall tahun lalu 2023 perusahaan ini merugi 140 miliar. Oke. Ini MTEK. Kita ulas ya dari atas dulu. Asetnya naik tipis banget 100 M karena ini 42 T dalam ribuan. Cashnya gede 6,9 T tapi turun dibandingkan tahun lalu. Cashnya ini kalau kita lihat susunannya dibandingkan sebelum-sebelumnya, bentar kita cek cashnya. Nah, cashnya ini dalam bentuk deposito senilai lumayan panjang ya, 6,3. Jadi mayoritas di deposito turun tipis dibandingkan tahun lalu. Imbal hasilnya naik ya dalam bentuk rupiah 2,25 sampai 7,25 dengan nominal di rupiahnya tapi turun 424 M. Oke, terus dolar Amerika USD-nya mereka 5,8 M. Sebelumnya 5,6, imbal hasilnya naik juga 6 sampai 6,25. Dolar Singapura 1%. Nominalnya juga naik tipis banget, 100-an juta. Oke. Secara keseluruhan kalau saya lihat mungkin nantinya penghasilan keuangannya naik tipis dibandingkan tahun lalu. Oke, liabilitas hutangnya, hutang berbunga. Ini ada pinjaman jangka pendek 100 M, pinjaman bank 196. Jadi kalau di total let's say 290-an, 300 lah. 300 masih bisa ke cover dengan kasnya 6,9 T. Bahkan total hutang ya 4,5 T ya. Ini kan dalam ribuan, berarti juta, miliar, triliun. 4,5 T ini bisa di cover dengan si kasnya yang 6,9 T. Jadi ini perusahaan kesehatannya oke-oke aja. Saldo laba yang belum ditentukan penggunanya 9,6 T. Oke, terus naik pendapatannya. Pendapatannya naiknya nggak signifikan aslinya. Tapi dari sini ya, dari laba dan rugi usaha, operating profit ini sebelumnya minus, jadi positif ini aja udah oke banget. Nah, dari mana itu oke-nya ya? Padahal dari omsetnya mereka nggak naik signifikan. Kalau kita cek tahun lalu itu mereka minusnya gede banget di sini. Selisih kurs 253 M. Jadi aslinya tahun lalu kuartal 1 itu nggak minus-minus banget. Dan tahun ini kalau dilihat dapat untung dari selisih kursnya aslinya juga nggak gede-gede. Jadi kalau di total sampai laba usaha itu 295 kurang 180, jadi 100-an M aja keuntungannya sampai laba usaha. Oke, jadi kita hiraukan 100-an aja sih net profitnya kalau saya mengatakan ya 100-an aja. Terus ini juga enggak 300 puluhan M, meskipun naiknya secara persentase tetap gede ya. Kita cek ya pendapatan netnya not 31 untuk perusahaan. Oke, ini nah pendapatannya. Iklan itu naik 1,4. Jasa kesehatan dan rumah sakit naik juga. Jasa viset, perbaikan, perawatan dan pendukung teknis naik lumayan signifikan 77 M. Penjualan barang turun. Lain-lain nih 304 M. Lain-lainnya apa ini saya kurang tahu juga. Jadi ini bisa dikatakan iklannya ya sangat signifikan ya. Iklannya sih iklan tapi kenaikannya nggak signifikan. Nah ini yang PR ya.
Ini yang PR untuk tantangan kedepannya menurut saya. Biaya program kan, konten program nih gede banget biayanya. 1T dapatnya cuma 1,4, jadi ya berapa itu, dikit banget ya dapatnya. Bebannya senilai 70% loh, 30% doang. Obat-obatan dan perlengkapan kesehatan oke lah. Tunjangan pegawai dan lain-lain itu oke. Terus promosi dan pemasaran ya. Nah, promosi dan pemasarannya padahal turun, which is good. Bisa dapat iklan lebih banyak ya. Subscription fee oke. Segmen usaha. Nah, ini segmen usahanya ya. Media kesehatan lainnya. Kesehatan ya yang naik ya. Kesehatan sebelumnya ada di 512, sekarang 592. Oke sih. Media sebelumnya 15 jadi 17. Hasilnya oke aja, tapi tidak yang sesignifikan itu sih. Kalau dari segi penghasilan di medianya sendiri, MTech-nya sendiri. Oke, dengan hasil ini kalau saya lihat finansialnya kuartal 1 dengan omset 2,4 T, ini hasilnya belum tinggi-tinggi amat, tapi makin turun dan mulai switching ke kesehatan, malah perusahaan laba kesehatannya mulai oke juga. Bahkan tantangannya MTech TV ini kalau menurut saya di sektor digital ya, adanya penambahan sektor digital yang PR sih. Secara PBPI nggak oke, PBV ini dinilai 0,77. Oke, kalau secara PBV ini murah banget sih. Karena secara PBV harga wajarnya tuh di 570. Sekarang 428 itu sih. Jadi kalau saya lihat secara profil perusahaan, Antoni Salim 8,9, Pit Yauri 8,14, PT Adikarsa Sarana 10,4, PT Prima Visualindo 6,2. Dan masyarakatnya 25%, gede banget. Jadi kalau saya lihat MTech ini bagaimana, keunggulannya ya, menurut saya keunggulannya adalah kesehatan perusahaannya sehat, cashnya gede, jumbo, terus mereka naruh porsinya juga taruh di deposito dan lain-lain, which is good menurut saya. Tantangan tersendiri ya dengan adanya dunia media yang sudah banyak lah, terus ditambah sekarang udah banyak OTT ya, OTT dan contohnya kemarin kita bahas Multivision itu juga ada banyak seri-seri yang udah taruh di OTT ya, taruh di video. Nah, mereka punya Multivision kan PH, mereka bikin series terus dijualnya di video dan lain-lain. Jadi itu sih. Nah, yang menarik adalah MTech ini yang punya video ya kan, sedangkan video kan mau IPO. Nah, video ini mau IPO dan sederet langkah OTT milik MTech yaitu video. Nah, video ini punyanya MTech. Yang menarik ini bagaimana ke depannya itu sih. Jadi jangan kaget nantinya kalau bisnis pendapatan dari iklannya si MTech ini dilampaui oleh si video itu sendiri. Jadi itu mungkin menurut saya tantangan tersendiri ya untuk MTech. Dengan harga sekian, menurut saya dengan adanya itu saya lebih prefer mungkin ya, bukan ke MTech-nya, yaitu ke satunya lagi. Yaitu apa? Kalau kita bisa cek, itu Surya Citra Media. Nah, ini secara profil MTech punya di sini juga ya kalau nggak salah ya. CMA. Nah, Elang Mahkota Teknologi TBK punya 60,9%. Ini akan menurut saya lebih worth it secara harga dibandingkan MTech. Jadi itu, nah SMA seperti apa akan saya bahas videonya. Pokoknya setelah ini tayang, besoknya atau setelahnya itu SMA ganti yang saya ulas tentang laporan keuangan kuartal 1 2024 dari SMA. Oke. Jadi itu pembahasan kali ini tentang MTech, semoga bermanfaat, tapi yang terpenting semoga Bapak Ibu dan teman-teman sehat selalu. Bye bye.